Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Intan Mei Setianingrum, NRP 023194000645. Yang kedua Latifatul Fajriyah, NRP 0231940054. Dan Arini Evita Rumapar, NRP 0231940063. Dan yang terakhir Sharon Sedina Madurung, NRP 0231940075. Di sini kami akan memenuhi tugas kami, yaitu mempresentasikan kembali materi dari bab 1 keandalan yang berjudul An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. Baiklah, di sini ada beberapa contoh dari kegagalan yang pernah terjadi. Untuk yang pertama, pada tahun 1946 ada pesawat Lockheed L049 Constellation yang dimana itu dihentikan pada tahun 1931 setelah kecelakaan di dekat Reading, Pennsylvania. Kecelakaan itu menewaskan 4 orang. Dan kemudian regulator penerbangan federal setempat telah mengandangkan semua pesawat jenis 58 L049 yang sedang beroperasi saat itu dan memerintahkan perubahan pada sistem listrik dan mesin mereka. Untuk yang kedua ada pada tahun 1978 yaitu Ford Pinto, di mana kasus ini dikenal dengan kasus Ford Pinto. Secara garis besar dapat diceritakan bagaimana perusahaan Ford sebagai salah satu perusahaan produsen mobil yang cukup ternama dalam membuat mobil yang sudah diketahui tidak aman untuk konsumen, namun tetap diproduksi dengan estimasi penghematan biaya perbaikan yang dibandingkan dengan pengeluaran biaya asuransi bila terjadi kecelakaan untuk perolehan keuntungan maksimal. Yang ketiga ada pada tahun 1979 yaitu DC-10, di mana American Airlines penerbangan 191 yaitu pesawat McDonnell Douglas DC-10 yang jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, Amerika Serikat ketika ingin lepas landas sama sekali landas di Bandara Internasional O'Hare pada 25 Mei 1979. Kecelakaan ini menewaskan semua penumpangnya yang berjumlah 258 orang dan 13 awak ditambah 2 orang di darat. Kemudian ada pada tahun 2000 Firestone Steel Belted Radials, di mana sebelum Ford Explorer dirilis, ahli-ahli dalam perusahaan seperti desain engineer telah melakukan uji coba model dan menemukan bahwa Ford Explorer mudah terguling dengan kecepatan tinggi karena desain suspensi yang buruk. Hal ini menyebabkan pihak Firestone menarik 7,5 juta ban dari. Kemudian yang kelima ada Tacoma Narrow Bridge pada tahun 1940, di mana jembatan ini adalah jembatan kabel dengan rentang antar tiang terpanjang ketiga dunia setelah jembatan Golden Gate dan jembatan George Washington. Jarak antar tiang jembatan 0,8 km dengan tinggi 59,4 meter. Jembatan sempat bergoyang, dipermainkan angin dan resonansinya beredar dari tegangan kabel selama sekitar 5 menit. Hingga pada akhirnya struktur bangunan tak mampu untuk menahan bebannya sendiri. Kemudian ada Damianus River Bridge 1983, di mana tragedi ini merenggut nyawa 3 orang, korosi menyebabkan perpindahan suspensi pin dan hanger, dan kurangnya maintenance dan inspeksi komponen. Kemudian ada Explosion of the Space Shuttle Challenger pada tahun 1986, di mana explosion ini diakibatkan oleh kegagalan dari rubber O-rings yang digunakan untuk menyegel 4 bagian dari booster roket. Suhu di bawah titik beku saat peluncuran menyebabkan kegagalan dengan membuat rubber penyegel menjadi rapuh. Di tahun 2003 Space Shuttle Columbia, di mana kegagalan ini disebabkan dari kerusakan yang berkelanjutan di saat peluncuran ketika busa insulator yang berukuran sama dengan sebuah tas kantor merusak tangki luar Space Shuttle dengan gaya aerodinamik dari peluncuran. Selanjutnya adalah definisi dari reliability engineering, di mana reliability engineering ini sendiri adalah rekayasa keandalan yang merupakan elemen penting dari suatu industri karena penerapan rekayasa keandalan dalam industri tersebut akan menjamin kualitas produk yang dihasilkan sehingga mampu bersaing di pasaran. Kemudian rekayasa keandalan ini juga mempelajari karakterisasi, pengukuran dan analisa kegagalan dan perbaikan dari sistem dengan tujuan mengembangkan kualitas operasional dan meningkatkan desain, meminimalisir kecenderungan dalam kegagalan dan resiko keamanan, dan juga meningkatkan ketersediaan waktu operasional. Perkenalkan, nama saya Sharon Sedina. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Arini. Untuk melanjutkan presentasi saya ini yaitu kegagalan. Pada teorinya, kita pasti menginginkan sebuah sistem itu jalan sesuai dengan yang kita inginkan.
Namun kenyataannya tidak seperti itu di dalam praktikalnya. Dengan data yang terbatas ataupun kondisi fisik pada setiap komponen dan juga ketidaklengkapan akan pengetahuan kita mengenai fisik ataupun chemicalnya dapat menyebabkan kegagalan. Dan kegagalan ini akan muncul dan terjadi pada saat yang kita tidak duga atau random variables. Kegagalan ini pun dapat terjadi pula karena faktor eksternal seperti keadaan lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dari angin topan, ataupun gempa bumi, ataupun kelebihan panas dan juga getaran yang dapat menyebabkan kegagalan itu sendiri. Nah, proses yang tidak kita duga ini dapat kita modelkan dengan distribusi probabilitas. Nah, sehingga kita dapat memprediksikan kegagalan ini menggunakan sistem statistik. Selanjutnya, kita akan mempelajari definisi reliability, maintainability, dan availability. Reliability ini merupakan probabilitas komponen atau sistem yang akan bekerja pada fungsi yang diperlukan dengan jangka waktu tertentu. Nah, reliability ini juga dibuat dengan statement RT, fungsi T. Jadi ini adalah fungsi waktu. Begitu juga maintainability merupakan probabilitas dari komponen atau sistem yang gagal akan diperbaiki ke kondisi tertentu dengan waktu tertentu dan pemeliharaan sesuai dengan prosedur. Dilambangkan dengan MT yang merupakan fungsi waktu. Dan terakhir adalah availability merupakan probabilitas dari komponen atau sistem yang diperlukan pada waktu tertentu. Disimbolkan dengan fungsi AT yang merupakan fungsi waktu. Mengapa harus mempelajari keandalan? Di sini ada 5 alasan. Yang pertama adalah meningkatnya kecanggihan dan kompleksitas sistem. Otomatis ini juga akan membuat kita lebih waspada terhadap kegagalan yang terjadi dengan sistem yang semakin kompleks dan canggih. Lalu juga permintaan dan desakan publik untuk meningkatkan kualitas produk. Karena kualitas produk akan sangat dipengaruhi oleh sedikit banyaknya kegagalan. Jadi karena permintaan akan produk yang bagus, maka kita harus meringankan kegagalan atau meminimalisir kegagalan yang akan terjadi. Lalu adalah undang-undang dan peraturan. Keempat, persyaratan pemerintah untuk memenuhi keandalan dan spesifikasi. Dan terakhir adalah pertimbangan keuntungan akibat tingginya biaya kegagalan. Kita tahu bahwa jika banyak kegagalan yang kita alami dengan biaya yang pasti banyak dikeluarkan, maka akan menghasilkan keuntungan. Di sini ada grafik yang merupakan grafik dari sistem reliability dan komponen reliability. Dengan N dapat kita bisa lihat di sebelah kanan ada 2, 5, 10, 25, 50. N adalah jumlah komponennya. Bisa kita lihat dari grafik ini adalah semakin banyak komponennya, maka komponen dapat diandalkan itu semakin dikit. Artinya kita harus lebih memprediksi akan kegagalannya karena semakin banyak komponen yang ada dalam sistem atau proses tersebut. Reliability dan quality merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Kualitas atau quality adalah jumlah produk yang memenuhi kriteria pelanggan. Merupakan fungsi desain dan kesesuaian serta didapatkan dari program kejaminan kualitas yang baik. Sedangkan reliability atau keandalan berkaitan dengan jangka waktu produk berfungsi setelah menjadi operasional. Keandalan dapat dilihat sebagai kualitas dari kinerja operasional produk. Tadi bahwa jika kita dapat membuat keandalan produk tinggi, maka kita akan meminimalisir kegagalan, dan kegagalan yang sedikit akan meningkatkan kualitas dari produk kita. Kemudian ada beberapa contoh atau study case reliability pada suatu perusahaan. Contoh yang pertama, sebuah perusahaan, dimisalkan perusahaan X, memproduksi small motor desain baru
untuk diaplikasikan dalam peralatan rumah tangga. Namun selama proses produksi diketahui tingkat kegagalannya adalah 43 per 1000 produk. Jadi dalam setiap 1000 produksi, 43 diantaranya mengalami kegagalan. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi penyebab kegagalan ini adalah karena desain yang salah, bahan yang rusak, atau masalah manufaktur. Perusahaan ini akhirnya memulai program pengujian dan diperoleh hasil seperti pada tabel yang ada di slide. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa small motor yang diproduksi mendekati akhir produksi memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi daripada saat awal produksi. Tingkat kegagalan ini dihitung dengan membagi jumlah kegagalan dengan jumlah total jam pengujian. Untuk solusinya, jadi dari hasil yang telah disebutkan, diasumsikan bahwa proses produksi telah di luar kendali dan toleransi desain tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan ini harus memperhatikan kontrol kualitas. Contoh yang kedua, perusahaan X memproduksi VCR baru dengan hasil distribusi time to failure pengujian reliability-nya ditampilkan pada tabel di slide. Sumbu horizontal adalah waktu operasi dan sumbu vertikal adalah tingkat kegagalannya. Dari data ini dapat dihitung nilai FT untuk menganalisis keandalan produksi VCR, di mana FT ini adalah probabilitas kegagalan VCR berdasarkan waktu operasi T dalam jam. Dengan asumsi konsumen akan menggunakan VCR rata-rata 3 jam sehari, maka untuk tahun pertama jam operasionalnya itu 1095 jam dihitung dengan 3 kali 365, sehingga diperoleh probabilitas unit gagalnya adalah 0,1176. Sehingga dengan lebih dari 10% unit yang terjual diperkirakan akan gagal selama tahun pertama. Oleh karena itu, agar performa dari produksi perusahaan ini bagus, perusahaan melakukan peningkatan keandalan produk, mengurangi biaya garansi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian contoh 3, jalur produksi berkelanjutan atau continuous flow production pada perusahaan X misalnya, ia membutuhkan produk untuk diproses secara berurutan pada 10 mesin yang berbeda. Ketika mesin ini rusak, seluruh baris atau jalur harus dihentikan sampai kegagalan diperbaiki. Diketahui bahwa rata-rata downtime mesin adalah 12 jam. Jadi setelah 12 jam, mesin harus berhenti untuk diperbaiki. Standarnya, setiap komponen mesin memiliki reliability 0,99 untuk waktu operasi lebih dari 8 jam, sehingga keseluruhan mesin setidaknya memiliki reliability 0,9 dihitung dari standar setiap mesin dipangkatkan dengan jumlah mesin atau 0,99 pangkat 10. Sehingga MBTF atau waktu rata-rata di antara kegagalannya bernilai 75,9 jam dihitung dengan persamaan yang ditampilkan pada slide. Kemudian kita menganalisis availability mesin atau waktu dari sistem atau mesin dapat bekerja secara optimal. Nilai dari availability diperoleh 0,86, namun standarnya adalah 0,92, sehingga mesin belum memenuhi standar. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan tindakan untuk mesin ini. Jika melakukan peningkatan reliability yang harus bernilai lebih dari 0,99, itu dirasa sangat susah. Sehingga yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan mengurangi MTTR atau rata-rata waktu untuk perbaikannya. Diketahui minimal MTTR adalah 6,6 jam. Sehingga untuk meningkatkan ketersediaan produk dan performa perusahaan, mesin setidaknya harus berhenti beroperasi dan dilakukan perbaikan setelah beroperasi 6,6 jam. Selanjutnya, spesifikasi reliability atau mengenai hal-hal yang perlu dilakukan agar tercipta keandalan. Pertama, kita bisa mendefinisikan kegagalan dengan identifikasi mode kegagalan dan juga banyak melakukan pengamatan. Kemudian kita bisa melakukan prediksi waktu gagal melalui jam operasi, jumlah siklus, on atau off dari mesin, beban mesin, dan juga misi-misi atau kegiatan yang dilakukan oleh mesin. Kemudian juga prediksi waktu gagal melalui mil kendaraan atau mil mesin.
Kita juga harus menentukan kondisi normalnya. Kita harus menetapkan standar kondisi normalnya. Untuk beban desain misalnya berat, tegangan, tekanan, dan lain-lain. Untuk mengenai lingkungan misalnya suhu, kelembapan, getaran, kontaminan, dan lainnya. Untuk operasi misalnya penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengiriman, dan lainnya. Spesifikasi keandalan selanjutnya antara lain hindari ketidakjelasan, misalnya dapat diandalkan mungkin. Hal tersebut harus dihindari karena dalam spesifikasi keandalan diperlukan kejelasan agar produksi memiliki kualitas yang bagus. Kemudian jadilah realistik. Tidak mungkin kita tidak akan gagal dalam kondisi operasi apapun. Lalu, hindari hanya menggunakan MTTF atau MBTF. MTTF ini adalah rata-rata waktu kegagalan. Hindari hal tersebut kecuali tingkat kegagalannya konstan. Kemudian yang terakhir ada bingkai dalam hal keandalan atau umur desain. Misalnya saja keandalan 95% pada 10.000 jam operasi, umur desain 10.000 jam operasi dengan keandalan 95%. Selanjutnya adalah contoh spesifikasi keandalan. Bisa kita lihat di samping ada gambar lampu bolam. Lampu bolam tersebut memiliki watt sebesar 60 watt, rata-rata lumens 870, dan rata-rata lampu tersebut hidup adalah 1000 jam. Perlu diketahui, watt mengindikasikan jumlah daya yang digunakan bola lampu untuk menghasilkan cahaya. Sedangkan lumen adalah unit yang digunakan untuk mengukur output cahaya bohlam lampu. Sehingga semakin tinggi lumen, maka semakin terang lampu. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keandalan sistem dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan siklus dan berdasarkan waktu. Yang berdasarkan siklus ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kejadian tunggal dan siklus berulang. Kejadian tunggal yang dimaksud di sini adalah kejadiannya tidak berulang. Begitupun sebaliknya, siklus berulang di sini adalah kejadiannya diulang-ulang hingga membentuk siklus berulang. Lalu yang berdasarkan waktu dibagi lagi menjadi dua, yaitu waktu diskrit dan waktu kontinu. Sinyal waktu diskrit terdefinisi hanya pada nilai waktu diskrit, sedangkan sinyal waktu kontinu terdefinisi untuk setiap nilai pada sumbu waktu. Bisa kita lihat pada layar, ada siklus keandalan berulang. Contoh soalnya adalah ada 28 penerbangan shuttle yang dijadwalkan hingga tahun 2010 dan pada saat itu shuttle flight akan dihentikan. Keandalan siklus atau historis sama dengan 112/14 sama dengan 0,9824. Mengapa 114? Karena bisa dilihat pada kotak tersebut, total shuttle flight-nya ada 114. Kemungkinannya, setidaknya satu kegagalan dalam 28 penerbangannya adalah 1 dikurangi 0,9824 pangkat 28, yang mana hasilnya adalah 0,3917. Berikutnya ada distribusi kegagalan dan MTTF. Seperti yang telah disebutkan tadi, MTTF atau Mean Time to Failure adalah waktu rata-rata kegagalan yang terjadi selama beroperasinya suatu sistem. Nah, di layar ada grafik dari distribusi kegagalan tersebut. Dari yang paling kiri atas, MTTF-nya adalah 10. Probabilitas kegagalannya yaitu 3. Karena grafiknya eksponensial naik. Lalu yang kanan atas, di sini MTTF-nya tetap 10, tetapi probabilitas kegagalannya adalah 5 karena grafiknya adalah parabola. Sedangkan yang di bawah, MTTF-nya tetap 10 juga, namun probabilitas kegagalannya ada 7 karena grafiknya berbentuk eksponensial ke bawah. Lalu kita akan membahas terkait probabilitas bertahan ke MTTF atau Mean Time to Failure. Distribusi eksponensial tingkat kegagalan konstan yaitu RMTTF sama dengan 0,3678. Lalu distribusi normalnya adalah 0,5. Sedangkan Weibull distribusinya dengan parameter bentuk 0,5 adalah 0,24, sedangkan dengan parameter bentuk 2 adalah 0,445.
Kemudian kita akan membahas terkait insinyur keandalan. Tugas dari insinyur keandalan adalah menghasilkan kegagalan, sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Biasanya, insinyur keandalan adalah sebuah kelompok yang dibenci oleh tim desain dan manajemen. Banyak desainer yang diam-diam menghilang setelah menerima terlalu banyak kegagalan dari insinyur keandalan. Hal tersebut dimaksudkan agar kualitas produksi dari suatu pabrik tersebut akan memiliki kualitas yang lebih bagus setelah menerima banyak revisi dari insinyur keandalan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. Albert Einstein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.